Dua pria di Pati, Jawa Tengah mencuri sepatu milik seorang warga yang sedang sholat di masjid. Video pencurian itu beredar di media sosial. Sementara di Jakarta Barat, penjabretan ponsel milik seorang bocah yang tengah bermain terekam video amatir. Dua pria terekam CCTV mencuri sepatu milik seorang warga yang sholat di Masjid Baitun Nur di Pati, Jawa Tengah pada hari Minggu. Peristiwa ini terjadi saat sholat asar. Saat itu jemaah sedang bersiap melaksanakan sholat. Kedua pelaku tidak masuk masjid, melainkan mencuri sepatu. Setelah itu langsung keluar masjid. Menurut pengurus masjid yang ditemui Senin pagi, kedua pelaku menggunakan motor tanpa plat nomor. Pencurian diketahui setelah korban yang kehilangan sepatunya melapor ke pengurus masjid. Pencurian ini sudah dilaporkan ke Polsek Pati Kota. Penjabretan ponsel milik seorang bocah yang tengah bermain bersama rekan-rekannya terekam kamera amatir. Peristiwa ini terjadi di sebuah gang di Jalan Bakti Karya, Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Awalnya korban sedang bermain bersama teman-temannya sambil memegang ponsel. Lalu dua orang yang menggunakan motor mengambil ponsel dari tangan korban dan kabur. Ditemui Senin pagi, saksi mengatakan aksi penjabretan tersebut terjadi pada Sabtu siang. Tim Liputan CNN Indonesia. Emosi karena mendapati kekasihnya bersama pria lain, seorang pria di Jakarta Selatan menganiaya dan melumuri wajah sang kekasih dengan kotoran manusia. Tersangka kini ditahan polisi. Sementara itu kesal karena ada mobil diparkir di pintu masuk pagar rumah, seorang perempuan terekam kamera mencoret-coret mobil dengan lipstik. Simak informasinya dalam Kilas Metropolitan. EP, pria seniman tato ini ditahan di Mapolsek Metro Cilandak karena menganiaya IR kekasihnya. Pada Senin siang, Kapolsek Metro Cilandak Kompol Wahid menyebut tidak hanya menganiaya, tersangka berusia 29 tahun itu bahkan melumuri wajah korban dengan kotoran manusia pada 18 Juni yang lalu. Tersangka mengaku emosi setelah mendapati korban bersama dengan pria lain di dalam kamar kos. Tersangka dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Seorang perempuan di Jakarta terekam melakukan aksi vandalisme dengan mencoret-coret sebuah mobil menggunakan lipstik. Mobil bercat putih ini langsung dipenuhi noda merah dengan berbagai tulisan. Diunggah akun @s2 pada Sabtu 24 Juni. Perempuan ini diduga kesal karena si pemilik mobil memarkir kendaraannya tepat di pintu masuk pagar rumahnya. Aturan mengenai perparkiran telah tertuang dalam pasal 140 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang penataan lalu lintas di ibu kota yang melarang parkir di pinggir jalan. Sebuah truk pengangkut pasir menabrak dua mobil dan seorang pemotor yang sedang antre di putaran balik di Kota Boyolali, Jawa Tengah, Senin pagi. Akibat kejadian itu, pemotor terluka. Sementara di Kabupaten Bogor, seorang pemotor tewas akibat terlindas truk di Rumpin Minggu siang. CCTV merekam korban oleng dan terjatuh akibat terkena semburan angin dari ban truk yang meletus. Kecelakaan ini terekam CCTV terjadi di Jalan Raya Cicangkal, Rumpin, Kabupaten Bogor Minggu siang. Seorang pemotor yang melaju di samping truk tronton pengangkut kayu tewas terlindas. Saksi menyebut sebelum kecelakaan terjadi, korban asal desa Sukasari, Kecamatan Rumpin ini diduga hendak menyalip truk. Ketika korban berada di samping truk, ban truk tiba-tiba meletus. Diduga terkena semburan angin dari ban. Korban lantas oleng dan terjatuh sehingga terlindas. Hingga Senin sore, Polsek Rumpin belum bersedia berkomentar. Sopir truk dan kendaraannya dibawa ke kantor polisi. Kejadian ini sempat berimbas kemacetan di lokasi kejadian. Tabrakan beruntun 4 kendaraan ini terjadi di Jalan Solo Boyolali, Kecamatan Teras Boyolali, Senin pagi. Menurut pengemudi minibus, sebelum tabrakan terjadi, minibus miliknya, sebuah mobil pick-up dan seorang pemotor sedang menunggu antrian di putaran balik. Tiba-tiba mereka ditabrak truk pengangkut pasir dari arah belakang. Kerasnya tabrakan membuat minibus terdorong dan menabrak pemotor serta mobil pick-up. Pengendara sepeda motor sempat terjepit di antara kendaraan. Adapun mobil pick-up terguling. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit setempat.
Pemadam kebakaran datang ke lokasi untuk membersihkan tumpahan bahan bakar dari mobil pickup. Tabrakan ini sempat membuat macet jalan dari Solo menuju Boyolali serta sebaliknya. Tim Liputan CNN Indonesia.